Yuk, balik lagi di konten JVGL Q&A bersama gue Ed Brun Kondor selaku gelandang bertahan JVGL. Oke, kita akan bacain beberapa pertanyaan yang udah dikirimin. Yuk, let's check it out. Pertanyaan pertama dari Pak Dosen Ignatius Ayono nggak pakai R, cadel kayaknya. Johannes Snyder gimana kabarnya? Alhamdulillah, sekarang beliau jadi personal banking ya di staff senior ASBC kalau nggak salah. Terus dia tuh selama bekerja udah punya 2 prestasi. Yang satu adalah top national perform sales as personal banking junior. Yang kedua top national 3, jarang juara 3 performance personal banking juga Maret 2019. Jadi 2 tahun berturut-turut. Setahu gue sih, yang gue cari Johannes Snyder di LinkedIn ya. Kalau di Wikipedia, Johannes Snyder sekarang umur 48 tahun, pemain Argentina. Sekarang lagi ngapain nggak tahu. Siapa tahu dia nonton konten ini kan. Dari Mas Filosofian, momen paling haru selain Del Piero keliling lapangan apa? Haru atau sedih itu penyebabnya banyak ya Mas. Ditinggal orang terkasih, disakiti mantan, atau dihianati orang kepercayaan. Kali ini saya akan memilih gol Leonardo Bonucci ke gawang Juventus di saat ia berseragam Milan tentu saja di paruh kedua Liga musim 2017-2018 sebagai momen sedih pilihan saya. Kenapa? Karena di proses gol itu dia berhasil mempecundangi 2 sahabat lamanya Barzagli dan Chiellini untuk menyundul bola hasil sepak pojok dan tentu saja membobol Buffon yang telah membantu Juventus mencetak rekor tim 959 menit tidak kebobolan di Liga sebelum gol Bonucci itu. Parahnya lagi dia selebrasi di depan tifosi di depan Juventini. Ini seperti Adebayor yang berlari setengah lapangan lebih untuk berselebrasi di depan pendukung Arsenal saat ia berseragam City. Sakit betul. Dari Son Naruto Luffy. Ini dari namanya aja nggak Naruto dan Luffy, gimana gitu. Pertanyaannya kenapa Juve selalu jadi badut UCL? Jadi badut itu kan menghibur ya, menghibur itu dapat pahala, jadi bisa memberikan hiburan kepada penonton, fans rival atau klub rival. Ya, jadi nggak apa-apa sih, hitung-hitung dapat pahala, menebus dosa di liga kan, di liga kan tahu sendiri. Jadi panitia liga lah, katanya juga wasit lah, bla bla bla. Nah, jadi badut UCL itu nggak gampang sebenarnya. Kalau juara UCL 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu udah ada klub, ada yang sampai di atas 5 juga ada. Cuma kan kalau untuk 7 kali UCL runner up, siapa yang bisa? Juventus doang kayak sih. Jadi itu pencapaian yang harus kita syukuri juga. Nomor 10. Pertanyaan kedua dari Arif Hidayat. Dia nanya, si Wahyu Hidayat itu udah sunat atau belum sih? Pertanyaan sesama klan Hidayat yang sebenarnya sih bisa tanya sendirian. Kalau gue lihat dari pertanyaannya sih, ini kayaknya sih si penanya pengen jawaban belum. Tapi kan nggak mungkin, masa sih belum sunat. Nah pertanyaannya kapan dia sunat? Ya mungkin si Wahyu ini, Mas Wahyu ini sunatnya ikut sunatan massal yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting lah. Petinggi-petinggi penting, ya kayak petingginya Sunda Empire lah. Seperti itu. Karena kan Mas Wahyu ini dewa komedi, masa sih dia sunat nggak ada yang datang? Para petinggi itu. Kira-kira sih begitu ya. Siap salah Mas Wai, maaf ya. Kopi apa yang bikin melek? Ya, kopiahnya Pak Haji yang nyolok ke mata. Pertanyaan dari Ed Suarsa Putra, berapakah gaji admin JVGL dan lebaran dapat THR nggak Min? Ya tergantung ya. Kalau misalnya gaji ya, nih kita jujur aja ya. Selagi tante, sorry kejepit. Nah gini. Maksudnya gini, pengen gini. Malah nyelit gini, nah kan. Kalau apa ya? Kalau gaji sih tergantung tante ya. Tante senang, tante puas, tante bayar. Itu aja sih. Maksudnya bukan tante, nyonya kan Juventus julukannya nyonya tua gitu. Ya dari pusatnya lah gitu. Kami kan buzzer doang. Orang yang kebanyakan makan kecubung, Bobby Umaya atau Bob Nucci, seorang bisanya orang bisa
ngidolain Bonucci. Dia nanya orang yang pertama kali nemu kata awan siapa. Ya lu tanya sama awan sono, masa nanya sama gua. Lu pengen kontaknya, gua ada nih temen namanya temen awan nih. Jangan kan awan, Patri Atu juga ada. Di Aris Spartax, kenapa di collab Pharrell Williams cuma jersey Juve yang ada logo sponsornya Jeep di bagian bawah, tapi di tim lain tidak? Oke, menurut sumber yang konon terpercaya, jadi si Pharrell Williams sama beberapa petinggi ini pernah lavatur di Merapi dan kayaknya terkesan. Nah, setelah dia balik ke sono, dia terinspirasi oleh lavatur itu. Jadi jersey Juve kebetulan ada logo Jeep, jadi disitulah dipasang logo Jeep itu. Karena lavatur mungkin di situ jatuh kejedot mungkin dia jadi agak berkesan. Nah, aji mumpung Juve kita tahu direksinya, timnya itu pun juga panitia liga, bayar wasit, ya kita tahu semualah. Makanya sungguh aneh kalau cuman urusan sablon aja kita juga nggak bisa atur. Nih ada pertanyaan dari @natsholic, pilih Sora Aoi atau Miyabi. Wow. Pertanyaannya yang cukup berat ya dan besar ya. Maksudnya berat ya, bukan besar. Pus. Kalau gue pribadi sih cukup susah ya, karena dua aktris ini aktris yang besar ya, bahkan sangat besar malah. Namanya, tolong namanya, jangan berpikir aneh-aneh. Namun kalau gue harus memilih di antara dua ini, gue kayaknya pilih Sora Aoi deh. Kenapa? Karena menurut gue dia lincah. Terkadang posisi dia macam-macam lah. Gue ngelihat dia ini sebagai pemain versatil, serba bisa di semua posisi. Nah itu dia. Kadang di film-film ya kan, di film-film. Aduh. Maksudnya dia bisa berposisi apa-apalah gitulah. Itu aja sih. Terus jersey musim lalu yang dari sama plastik daur ulang, Juve X Farley for the Ocean, apakah menggunakan bungkus plastik mie instan? Kalau ada, yang rasa apa? Oke, ada. Mikroplastik kan sekarang menjalar ke berbagai lautan. Jadi disinyalir bungkus mie instan itu ya kemana-mana, termasuk di keranjang mereka. Dan saya kira ada satu, semua rasa ada, cuman satu yang nggak ada, rasa soto. Sotolah memenangkan UCL. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari @fahrobi. Mau dikasih pertanyaan apa, Mas? Tanya apa ya? Kenapa Juventusnya satu, tapi yang pegang pimpinan banyak? Sedangkan kalau Indonesia aja, negaranya gede, tanya pemimpinnya satu. Tapi kenapa kamu bertanya seperti itu? Kenapa? Ada yang nyuruh atau ingin tahu saja? Iya. Yang suruh siapa? Dari Mas Andar Sofyan, pemain terbaik di masing-masing posisi untuk musim lalu siapa? Oke, yang pertama goalkeeper tentu Gigi Buffon buat saya loh ya, karena ia tidak pernah kalah setiap kali dimainkan dan mencetak standar yang cukup tinggi untuk ukuran pria Parubaya. Yang kedua central back De Ligt buat saya. Ia muda dan berbahaya, ia punya karakter untuk menjadi pemimpin, ia cahaya di tengah tingginya rata-rata usia back kita karena ada Bonucci dan Chiellini. Semoga dia awet di Juventus. Fullback yang ketiga
saya memilih Juan Cuadrado karena kaki kanannya sering menelurkan solusi-solusi instan atas kebuntuan Juventus di musim lalu di segala ajang. Umpannya ibarat roket mencari orang seperti David Beckham. Yang keempat, midfielder Federico Chiesa dong, karena ia masih muda juga. Semoga awet di Juventus seperti De Ligt, dan ia orang Italia. Ia punya grinta, ia bahkan bisa bersinar di saat tim sedang bermain jelek. Yang terakhir, striker tentu saja Ronaldo. Akhirnya bisa jadi top skor di Serie A, sudah menjadi top skor di 3 liga yang bisa dibilang teratas ya, terpopuler di dunia. Apalagi yang bisa kita minta dari sang GOAT. Semoga puas Mas Andar. Bismillah komisaris. Oke. Dari Bang Ben yang udah pernah ketemu Del Piero. Pertanyaannya sama yang pertanyaan di MS tahun 2016. Kenapa kalau truk masuk terowongan harus bunyi klakson? Biar lebih intelek pakai kacamata deh. Oke. Ini tuh kenapa bunyi klakson tuh, ini tuh kayak kepercayaan. Jadi kalau ke tempat gelap tuh harus menggalikin suara. Jadi kalau kalian juga kan pernah tuh melihat ada kos-kosan gelap terus tahu ada suara gitu ya. Berarti kan itu menandakan bahwa di situ ada orang kan. Sama di situ juga truk juga harus membunyikan suara klakson, menandakan bahwa di situ ada truk. Gitu aja. Yang terakhir dari Julius Wisnu, maaf kalau spellingnya salah. Beliau nanya kapan Juve juara UCL lagi. Kayaknya besok-besok Mas kalau libur, atau enggak kalau yang lain nggak ikut, atau bisa jadi kalau yang lain kalah. Lagian buat apa sih juara UCL? Yang penting kita partisipasi aja tiap tahun, ikut terus, daripada ada tim yang ngaku-ngaku DNA Eropa, DNA UCL, buat lolos aja masih untung-untungan, bahkan buat lolos aja masih nunggu pertandingan lain.